Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan membahas tentang penyakit asma. Yang saya akan bahas adalah faktor dari asma tersebut, gejala asma tersebut, dan pengobatan asma tersebut. Yang pertama, asma itu adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa megi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Penyebab pasti dari penyakit asma belum diketahui. Para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma. Paling sering terjadi pada awal kehidupan. Apa saja faktor dari asma tersebut? Yang pertama, kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopi. Orang tua yang memiliki asma. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan. Yang keempat, kontak dengan beberapa alergen udara ataupun paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh berkembang. Adapun gejala yang muncul pada penderita asma antara lain batuk berdahak, sesak nafas, napas berbunyi atau mengi. Ada riwayat alergi, ada riwayat asma dalam keluarga. Gejala-gejala tersebut juga mempunyai ciri khas karena adanya faktor pencetus, berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dapat tereda spontan dengan atau tanpa pengobatan. Faktor pencetus adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma. Tiap individu mempunyai faktor pencetus yang tidak selalu sama atau berbeda. Adapun faktor-faktor pencetus asma antara lain bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga, debu pada bantal dan kasur, bau-bauan yang menusuk, obat semprot pembunuh serangga, tepung sari dan bunga, perubahan cuaca, kecapean atau kelelahan, psikologis atau stres, sakit flu, makan atau minum tertentu seperti ikan, udang, kedelai, telur, susu, minuman bersoda, obat-obatan tertentu seperti aspirin, antibiotik, atau ateorit. Apa yang perlu sahabat sehat lakukan untuk mengobati penyakit asma? Dalam pengobatan asma ada dua hal yang dapat dilakukan, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu penting untuk menjalani pengobatan ke dokter sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma. Di samping melakukan pengobatan, mengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya, dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Efek samping inhaler yang ringan yaitu pusing yang disertai sakit kepala, mengalami insomnia atau susah tidur, rasa nyeri pada otot, hidung tersumbat, hingga meler, kering pada mulut atau tenggorokan, batuk meski bukan karena sedang sakit, sakit tenggorokan hingga suara serak. Ada pula efek samping berat yang mesti waspada. Sebaiknya segera hubungi dokter jika mengalami efek samping sebagai berikut. Muncul rasa nyeri di dada, jantung berdenyut tidak beraturan, tremor pada tangan, muncul gejala kecemasan, tekanan darah menjadi tinggi, menurunnya kadar kalium dalam darah, yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan rasa haus yang ekstrim, otot melemah dan lemas, kesulitan bernafas. Apa sih efek samping dari inhaler? Efek samping dari inhaler itu adalah sakit mulut, infeksi fungsi pada mulut, tulang melemah pada orang dewasa, muncul glaukoma atau cairan di dalam mata, tekanan darah tinggi,
di mana mata muncul dalam menggunakan jangka panjang. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa penderita. Pencegahan asma lebih baik daripada mengobati. Sahabat sehat, asma merupakan jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut untuk memaksimalkan pencegahan asma. Yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Menggunakan obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler dapat meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, kita wajib untuk mendiskusikannya dengan dokter. Supaya apa? Supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia pun sangat disarankan untuk dilakukan supaya asma tidak memburuk. Jika ada keluhan tentang kesehatan, Anda segera periksa diri Anda ke dokter. Jangan lupa cek kondisi kesehatan kita secara teratur untuk dapat membantu menentukan permasalahan dalam tubuh sebelum ada gejala terlihat. Nah, tadi saya sudah membahas tentang faktor, gejala, dan cara penanganan asma. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.